Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang saya banggakan, kita akan masuk ke pembelajaran tematik. Kita masih tetap tema 1. Untuk mengingatkan kembali Pak Noval, silakan tugasnya yang kemarin kita sudah sepakati untuk halaman 48, 47, 46. Maaf, 47, 48, 45 segera dikerjakan. Enak ya? Atau tugas-tugas PR-nya yang kemarin tolong dikerjakan. Ya. Nanti kita koreksi sama-sama kalau sudah selesai tema 1. Ya, jadi anak-anak sekarang kita akan bahas otot pada manusia. Halaman 48. Ciri khas yang dimiliki oleh manusia ialah kemampuannya bergerak bebas. Pergerakan yang dimiliki oleh manusia merupakan peran dari jaringan otot yang menyusun tubuh manusia. Jaringan otot memiliki protein kontraktil aktin dan miosin yang tersusun berdampingan. Kontraksi dan relaksasi yang ditimbulkan oleh kedua protein ini menimbulkan suatu gerak yang menggerakkan tubuh. Ya, jadi kita ini, manusia ini bisa bergerak karena adanya otot dan tulang. Tahukah kamu yang dimaksud otot? Apa sih otot itu? Ya ini, otot adalah alat gerak yang berfungsi menggerakkan tulang. Sel-sel otot mempunyai kemampuan berkontraksi. Bentuk sel otot memendek. Selanjutnya memendek melakukan relaksasi kembali ke ukuran semula. Oleh karena itu jaringan otot disebut sebagai alat gerak aktif. Apakah alat gerak aktif itu? Yaitu otot. Terdiri 3 jenis otot yang menyusun tubuh manusia, yaitu sebagai berikut. Kita akan mengenal otot-otot yang ada di dalam tubuh manusia. Yang pertama adalah otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan, di mana otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik dikenal juga sebagai otot rangka, merupakan otot yang selama ini kita kenal sebagai daging. Ya, itu otot lurik. Struktur protein aktin dan miosin yang berselang-seling sehingga menimbulkan corak gelap terang terlihat sebagai lurik. Jika diamati di bawah mikroskop, otot lurik berbentuk silindris, memanjang dengan banyak inti sel pada permukaannya, tampak garis-garis melintang yang tersusun seperti daerah gelap dan terang secara berselang-seling. Otot lurik bekerja di bawah kesadaran, artinya bekerja menurut perintah otak. Ya, jadi itu adalah otot lurik. Kalau otak kita menyuruh untuk bergerak ini, semuanya itu dari otak. Oleh karena itu otot lurik disebut otot sadar. Otot lurik terdapat pada paha, betis, dan melekat pada rangka anggota gerak lainnya. Ciri-ciri otot lurik yaitu sebagai berikut. Biasa dalam betis untuk berjalan ke sana kemari, kadang perintah untuk membelok, kaki belok, kaki ke kanan, semuanya itu harus dalam sadar, yaitu dalam otak yang bergerak. Ciri-ciri otot lurik yaitu 1. Berbentuk memanjang silindris dan ujung tumpul serabut. Jumlah inti sel banyak, terdapat garis melintang. Bekerja secara volunter, artinya volunter adalah sesuai kehendak. Kontraksi paling cepat akan tetapi mudah lelah. Menempel dalam rangka atau tulang, itu adalah otot lurik. Otot polos. Otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak radar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong, di mana kedua ujungnya runcing yang mempunyai satu inti sel. Otot polos memiliki karakter yang berbeda dengan otot lainnya. Berbeda dengan otot lainnya, susunan protein miofibril, aktin, dan miosin
pada otot ini sejajar, tidak selang-seling, sejajar, sehingga terlihat homogen. Ciri-ciri otot polos antara lain sebagai berikut: berbentuk gelendong, memanjang dan ujung runcing, jumlah inti sel 1 dan terletak di tengah, tidak mempunyai garis melintang, bekerja secara involunter atau involunter, ya, di luar kehendak, kecepatan kontraksi paling lambat, mampu berkontraksi lama dan tidak cepat lelah, terdapat pada dinding penyusun organ tubuh bagian dalam, contohnya seperti saluran pernafasan, saluran pencernaan, saluran reproduksi, pembuluh darah, dan getah bening. Itu otot polos. Ya, ada di dalam tenggorokan atau yang lain sebagainya. Dalam pencernaan itu ada otot-ototnya. Selanjutnya otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Karena adanya persamaan pada otot jantung, misalnya memiliki sisi gelap, terang, dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Syaraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Saraf apa saja yang mempengaruhi otot jantung? Ada dua, yaitu saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Sesuai dengan namanya, jenis otot ini hanya ditemukan oleh jantung. Otot jantung memiliki karakter yang mirip dengan otot lurik dan otot rangka. Karakter yang dimiliki oleh otot jantung sesuai dengan fungsinya sebagai penggerak organ, yaitu jantung. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, otot jantung yang berbentuk silindris, memiliki percabangan disebut sinsitium. Otot jantung terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, bekerja terus-menerus dan tak membutuhkan istirahat. Ya, itu adalah macam-macam otot. Ya, itu macam-macam otot. Ya, anak-anak, ya, mari kita sama-sama belajar tentang otot manusia ini. Tadi ada 3, otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Ya, dan di situ ada manfaat dan kegunaannya. Sekarang otot manusia, mari kita membaca. Selain memiliki rangka, alat gerak pasif, manusia juga memiliki otot sebagai alat gerak aktif. Tanpa adanya otot, mustahil tulang-tulang bisa bergerak. Otot merupakan jaringan pada tubuh manusia yang dapat berkontraksi, mengerut, relaksasi, mengundur pada saat berkontraksi. Otot akan menjadi lebih pendek, sedangkan saat relaksasi otot akan memanjang. Fungsi utama otot adalah sebagai alat gerak aktif, yaitu gerak berfungsi untuk menggerakkan bagian lain di dalam tubuh baik secara sadar maupun tidak sadar. Fungsi-fungsi lain dari otot yaitu sebagai berikut. Otot fungsi untuk mendukung tubuh agar dapat berdiri tegak, membantu mempertahankan postur tubuh. Otot yang sehat dan kuat dapat membantu menstabilkan sendi-sendi dalam tubuh. Otot juga berfungsi untuk menghasilkan panas yang didapat dari berbagai proses metabolisme di dalam tubuh. Itu adalah fungsi-fungsi otot. Kalau ada pertanyaan, apa fungsi otot itu? Ya, fungsi-fungsinya otot. Selanjutnya, otot yang geraknya secara sadar biasanya sering disebut otot rangka. Otot ini melekat pada tulang dan menghasilkan gerakan dengan cara berkontraksi atau relaksasi. Otot yang bekerja di luar kesadaran adalah otot yang kerjanya dikendalikan secara tidak sadar atau otot tersebut bekerja secara otomatis. Kita tidak bisa memilih untuk melakukan gerakan atau menghentikan gerakan otot itu. Otot ini selalu bekerja sepanjang hari selama hidup manusia di luar kesadaran. Itu tadi adalah otot polos yang ada di dalam tubuh kita, seperti otot di dalam pencernaan itu selalu bekerja terus-menerus. Ya, itulah macam-macam otot. Jadi itulah pentingnya otot pada diri manusia. Tanpa otot manusia pun tidak bisa bergerak, dan juga ada otot yang dalam sadar atau tidak
sadar. Otot dalam sadar itu adalah seperti tadi, otot yang menempel di dalam rangka atau tulang seperti tangan atau kaki, yang kita bisa melakukannya dengan cara melalui otak. Tapi kalau otot yang dalam bawah sadar itu adalah otot yang ada di dalam tubuh kita. Tubuh di dalam tubuh kita seperti dalam pencernaan, dalam jantung, dan lain sebagainya, itu otot akan bekerja terus-menerus tanpa lelah. Ya, maka kita jaga tubuh kita, selalu olahraga biar otot-otot kita kuat dan selalu sehat selalu. Terima kasih, mungkin itu saja dari Pak Noval. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.